Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya umahat, ibu-ibu, juga akhwati fillah, keluarga besar MTB Majelis Tahsin Pandaan rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Monggo di kesempatan waktu duha ini, tatkala kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, kita tidak lupa terus bersyukur kepadanya. Bersyukur atas segala curahan nikmat, taufik dan ma'unanya. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan di satu majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan sakinah, dan majlis yang para malaikat pun senang dan orang-orang yang di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas untuk melanjutkan masalah ahkamul janaiz semakin menambah ilmu dan pemahaman setelah jenengan semua sampun praktek mengurus jenazah. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan juga menyebarkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan waktu duha ini kita akan melanjutkan tentang fikih praktis dalam takfinul mayyit, mengkafani mayit, mengkafani jenazah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Makanya kemudian jenengan punya panduan, ya, kitab atau buku kecil yang ada di hadapan jenengan, dan ini akan kita terangkan dengan kita tambah keterangan dari hadis-hadis Nabi dan ucapan para ulama. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya mengkafani jenazah, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Jika sudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang cukup, yang ahli, maka yang lain menjadi gugur. Jadi apabila sekelompok ummahat sampun melakukan, maka ummahat yang lainnya sudah gugur. Tetapi wa in tarakuhu, kalau sekiranya mereka semua meninggalkan, gak ada yang mengurusi jenazah, termasuk gak ada yang mengkafaninya, maka semua bisa berdosa. Ya, semua bisa berdosa. Sebagaimana ada
ada kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ibnu Abbas mengenai seseorang yang mana orang ini jatuh dari tunggangannya. Tatkala jatuh dari tunggangannya, lehernya patah. Masya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengetahui ada yang seperti itu, imsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi thawbaihi. Kata Rasulullah SAW, mandikanlah dia dengan air bercampur daun bidara. Wa kafinuhu, kemudian kafanilah mayit itu, jenazah itu, fi thawbaihi, dengan kedua pakaiannya. Maka dari hadis ini, mengkafani jenazah dengan pakaian biasa itu boleh. Tidak harus kain putih kalau memang tidak ada. Sehingga mengkafani jenazah dengan kain berjahit itu boleh. Tetapi memang yang baik adalah kain putih yang nanti bisa menutup semua anggota tubuhnya. Tetapi seandainya tidak ada kecuali hanya pakaian yang dia pakai, maka tidak mengapa. Sebagaimana Mus'ab bin Umair pernah meninggal di saat kaum muslimin masih tidak dalam keadaan jaya, maka beliau ditutup kepalanya sampai perut dengan pakaian, sedangkan perut ke bawah pakai daun-daunan, karena kondisi tidak ada banyak harta waktu itu. Pun ala kulihal, pembahasan kita poin pertama ini menunjukkan apa? Wajibnya untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Tapi bukan wajib fardu ain, tapi apa? Fardu kifayah. Jadi jika sebagian sudah mengurusi jenazah itu, maka yang lainnya sudah gugur kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, untuk bisa memotivasi saya dengan bisa ikut andil dapat kebaikan, makanya nanti kalau mudirnya MTB ini menunjuk jenengan atau mudiro ustadzanya misalkan menunjuk jenengan jadi tim relawan mengurus jenazah, maka bergembiralah jenengan, karena di sana banyak keutamaan. Meskipun kadang awal-awal rotok geter-geter nih, rotok takut-takut kadang orang itu ngurus jenazah. Tapi kalau sudah biasa, bukan apa-apa. Apa maksud kami? Tatkala kita ditunjuk oleh misalkan ustazah kita di MTB sini atau yang ngurusi di sini, dengan bagian ikut relawan, semangatlah, karena pahalanya besar. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ini kita tolong dicatat, biar semangat kita. Kalau untuk kemarin sudah kita bahas tentang memandikan, coba ibu-ibu yang pegang mic ada nggak? Masih ingat betul? Apa keutamaan memandikan jenazah? Yang pegang mic. Halo, hadir ibu-ibu? Hadir ya? Baik. Apa keutamaan mandikan jenazah kemarin kita bahas? Cobi. Punya apa? Nah, ya tapi murojaah. Betul. Betul Pak Hadi betul. Cek. Nggih. Aku nanya apa? Berapa? Man wassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu arba'ina kabiratan. Nah, barang siapa yang memandikan jenazah lalu merahasiakan aib-aibnya, maka akan diampuni sebanyak 40 dosa besar. Berapa Bu? 40
40 dosa. Subhanallah. Dalam satu riwayat 40 kali. Jadi Allah akan berikan ampunan sebanyak 40 kali kepada orang yang memandikan. Coba. Itu memandikannya. Maka kesempatan besar kita dapat pahala. Sekarang kita mengkafani. Apa keutamaannya? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wa man kafara mayyitan, wa man lam utawi sapa niku kafana sing ngafani mayyitan setunggal mayit." Siapa saja yang mengkafani jenazah. Kalau ibu-ibu mengkafani mayit perempuan atau yugane sing dereng balik misalnya. Boleh meskipun laki-laki yugane sing belum balik. Karena masih belum mukallaf. Tapi kalau selain itu tidak diperkenankan, kecuali kemudian seandainya misalkan suaminya. Siapa yang mengkafani jenazah? Kasahullahu min sundusin wa istabraqil jannah. Allah akan memakaikannya dengan pakaian sundus semacam sutra tipis, wa istabraq, dan istabraq sutra tebal, al jannata surga. Allah. Jenengan hanya mengkafani tok, boten belikan. Mengkafani jenazah, maka dia seperti orang yang akan nanti Allah berikan apa? Pakaian sutra tipis atau sutra tebal surga. Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan yang lainnya. Ini kemuliaan. Maka kalau jenengan ditunjuk jadi tim relawan memandikan jenazah, monggo. Tim khusus relawan mengkafani jenazah, monggo. Ingat, ibu-ibu kalau beli pakaian paling mahal berapa? Aduh, 100. Masa 100? Tak percaya saya. Ya 100 mungkin di FTP itu ya, itu ya. Yang garasi itu ya. Garasi Sari itu paling. Kalau yang biasa gitu 600, 300, 400 toh. Kalau dengan pergi ke Mekah beli jubah di sana berapa? Masya. Ini pakaian surga. Pinter jalan nih, ayo. Allah, gak akan ada bandingannya. Pakaiannya sutra di mana? Dari surga. Kalau dengan mau mengkafani jenazah. Jadi kita tanamkan ini. Oh siap, Ustazah, saya siap ikut relawan bagian kafani. Ustaz siap, Ustazah siap, saya bagian memandikan. Ingat pahala ini. Nanti resiko jemek-jemek titik biasa nih. Mungkin resiko kotor-kotor sedikit biasa, tapi lihat pahalanya. Kados jenengan ampun dibilangi Pak Haji, Kumaha, tolong ke rumah saya jam 1, saya kasih uang 100 ribuan. Hadir betul? Celok aja nomor siji ke 100.000. Subhanallah, niki sing angsal napa? Pakaian surga. Sutra baik yang tipis maupun tebal surga. Tidak ada bandingannya dengan pakaian dunia. Ini diantara fadilah keutamaan yang sing mengkafani jenazah. Dari ini saja cukup bagi kita termotivasi seharusnya. Makanya sekali lagi tadi menawi ditunjuk monggo dados tim relawan. Kalau nggak ditunjuk Ustaz, daftar. Ya, daftar. Nggak apa-apa. Supaya apa? Berebut dalam kebaikan. Ya tentu nanti hak memilih bagi panitia. Pun poin kedua seperti itu. Saya ingin menyampaikan ini supados saya dengan semangat. Tiang itu menawi tentunya nyambut damel pun diberitahu pahala atau bayaran ini pasti semangat. Jangan kok nang omah aja sedina ya tak bayar 500.000, siap 86 gitu ya. 500.000. Niki pahala kasih pakaian surga. Sutra yang tipis maupun yang tebal. Mugi-mugi saged iki dipahami. Saged nggih? Insyaallah. Ayo.
Nomor 3 di poin saya, nomor 2 di kitab jenengan. Apa itu? Kafan itu hendaknya apa? Diambilkan ya dari harta jenazah. Jadi harta jenazah diambil untuk membeli kain kafan. Ya tentu setelah untuk bayar hutang dan wasiat seperti yang di kitab jenengan. Betul jemaah. Jadi kalau bisa kita pun boleh saat ini nyimpen kain kafan, boleh. Biar nggak nunggu dari kampung atau nggak nunggu sedekahan kan gitu. Bahkan bisa jadi boleh kadang untuk pengingat. Pas males sholat lihat kafan gitu ya. Belum. Males ngaji lihat apa? Kafan. Angsal apa tuh? Angsal untuk penyemangat kata mati rek. Ngapunten. Karena orang kalau sering ingat mati akan apa? Semangat ibadah. Insya Allah. Ini berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas yang mana waktu itu ada seorang jenazah yang sedang ikhram. Ya. Apa itu? Igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Kalau tadi kasusnya orang yang jatuh dari onta, sekarang orang yang dalam keadaan ihram meninggal dunia. Wa kafinuhu fi thawbaihi, dan mandikanlah dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu, dan kafanilah dengan 2 helai bajunya. Ya, dengan pakaiannya. Ini menunjukkan mayit itu dikafani dengan pakaian dia, artinya hartanya dia. Apalagi di antara kita insya Allah punya banyak kelebihan uang, sehingga beli kain putih nggak terlalu sulit. Sebagaimana juga hadis Khabbab yang mengisahkan terbunuhnya Mus'ab bin Umair yang saya ceritakan. Mus'ab bin Umair ini dikafani dengan kain yang bergaris miliknya. Jadi dia dikafani dengan pakaian dia. Waktu itu agak bergaris. Ini jemaah. Tapi seandainya ada orang yang menyumbangkan kain kafan kepada kita, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh misalkan kita belum beli kain kafan. Qadarullah ada keluarga kita yang meninggal. Harusnya kafan itu kan dibeli dari uang si mayit. Belum beli, ada orang yang bersedekah. Boleh enggak? Boleh, monggo. Tidak masalah. Nah, itu hal yang berbeda. Artinya beda itu tidak masalah. Meskipun asalnya harusnya dari uang si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di kitab bimbingan nomor 3, poin nomor 3. Jika tidak meninggalkan harta, maka diambilkan dari harta ahli warisnya. Artinya anaknya misalkan, ya, atau kerabat, atau harta infak kaum muslimin, maka itu boleh seandainya tidak ada. Makanya hal yang baik juga kalau seandainya jenengan itu juga nyetok kain kafan, nyimpen. Sewaktu-waktu ada orang yang meninggal, kita sedekah dengan kain kafan, itu hal yang baik. Kalau mengkafani aja pahalanya tadi, apalagi yang sedekah kain kafan, bisa dipahami. Mengkafani jenazah kan modalnya hanya apa? Pekerjaan. Tapi kalau sedekah kain kafan, Masya Allah, ini hal yang luar biasa juga. Maka tidak apa-apa kita punya agenda apa? Sedekah kain kafan. Ini kan program yang jarang ini. Iya, jadi orang-orang berkumpul apa? Nyelengnya yuk beli kain kafan. Buat apa? Kalau ada orang mati kita sedekah kain kafan. Ini hal yang baik yang mungkin kadang sebagian orang nggak pernah terlintas untuk sedekah kain kafan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tambahan dari saya, dikatakan oleh para ulama, jika yang meninggal itu orang yang ihram, maka dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai.
Kalau dia ihram, dia dikafani dengan kain yang dia pakai. Sementara kepala dan wajahnya tidak ditutup bagi laki-laki, dan dia tidak diberi wewangian. Kalau pas meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Tentu ini kita nggak akan pernah tahu karena meninggalnya di mana? Di Mekah sana. Seandainya kita ditanya, kok sampai melihat misalkan saudaranya dengan laki-laki difoto oleh temannya yang umroh, kok pas mau dikubur nggak ditutup kepalanya misalkan. Maka seperti itulah memang kalau meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayhi, wa la tuhannituhu, wa la tukhammiru ra'sahu, fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan." Kata Nabi, tatkala mendengar info ada orang yang mati ketika ihram, Nabi mengatakan mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan kafani dia dengan kedua pakaiannya. Namun apa? Wala tuhannituhu, jangan diolesi dengan minyak wangi. Beda dengan manusia yang meninggal biasa. Kemarin dengan hari apa itu praktek di Masjid Al-Falah kan diterangkan, kalau jenazah selain yang ihram dikasih minyak wangi nggak? Halo, kasih minyak wangi, termasuk kainnya, termasuk 7 anggota sujudnya, gitu kan? Bahkan boleh kata ulama semua tubuhnya dikasih minyak wangi. Tetapi kalau untuk yang ihram jangan diolesi dengan wewangian, wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang keempat dari saya. Kemudian yang selanjutnya yang erat hubungannya dengan yang ada di bilangan jamaah, apa itu? Sifat kain kafan. Pada dasarnya kain kafan itu pokoknya mencukupi dan panjang sehingga seluruh tubuhnya tertutup. Itu pada dasarnya. Ya. Jadi kain kafan harus mencukupi dan panjang hingga menutupi apa? Seluruh jasadnya. Itu asalnya seperti itu. Ya. Sebagaimana satu riwayat datang dari sahabat Jabir bin Abdillah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Waktu berkhutbah, beliau menyebutkan kisah tentang salah seorang sahabatnya yang meninggal. Waktu itu kemudian, waktu sahabat satu ini meninggal dikafani, qadarullah, kafannya nggak panjang dan dikuburkan di malam hari. Subhanallah. Maka Nabi mengomentari. Apa kata Nabi? Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani mayit, mengkafani saudaranya, falyuhsin, maka hendaknya dia memperbaguskan kafanahu, kafannya. Artinya apa? Hendaknya mencukupi, menutup semua tubuhnya, jangan sampai terbuka. Nah tadi konteksnya ada sahabat yang dikafani ternyata apa? Nggak panjang sehingga nggak sempurna. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu hukum asalnya, harus panjang yang menutupi semua tubuhnya. Lah kemudian poin selanjutnya dalam pembahasan saya, kalau memang kain kafan nggak ada yang mencukupi, kok hanya cukup untuk nutup kepala sampai perut, itu aja yang ditutup. Sehingga kemudian perut ke bawah dikasih yang lain, dikasih seperti jenis rumputan kalau di zaman Nabi, idkhir namanya.
tentang kisahnya sahabat Mus'ab bin Umair tadi saya sebutkan. Ghattu biha ra'sahu wa ja'alu ala rijlaihi minal idkhir. Tutupi kepalanya dengan kain kafan dan letakkanlah di atas kedua kakinya al-idkhir, semacam tumbuh-tumbuhan. Karena saking gak adanya harta waktu itu. Tapi kalau hari ini insya Allah semiskin-miskin orang MTP masih bisa beli kain kafan, gitu gitu. Sehingga insya Allah nggak perlu pakai daun-daunan. Masa nanti tetangganya juga nggak sodako. Jadi kalau yang ini kemungkinan tidak terjadi. Sehingga kain yang harus disiapkan hendaknya kain yang memang mencukupi, yang bisa menutup semua anggota tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau memang terpaksa dalam kajian fikih itu dibahas, apa itu? Boleh mengkafani satu kain kafan untuk 2 orang. Boleh kalau memang kainnya nggak mencukupi. Ingat Bu, nggak mencukupi. Artinya digandeng, gitu gitu. Tapi kalau hari ini insya Allah boten lah, karena setiap kita punya kecukupan dan banyak orang-orang yang kaya, masa sedekah kain kafan aja nggak bisa. Tapi di zaman Nabi ya pernah terjadi, karena kainnya sedikit, yang meninggal banyak, maka boleh mengkafani dengan beberapa orang dalam satu kain kafan, itu boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab kalau memang terpaksa. Tapi insya Allah kalau hari ini tidak akan mungkin terjadi. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kain kafan. Poin 4 di kitab bimbingan. Apa itu? Disunnahkan. Ingat, sunnah berwarna putih. Kalau selain putih gimana Bu? Boleh. Boleh. Ingat, jangan damel guyonan. Kayak ini hijau, wah, kayak lontong ya. Lontong, kayak memang hijau ini pas rata-rata berharga ya. Tahu wasiat, aku tik mati. Wah, damel batik, monggo. Boleh betul? Boleh. Boleh, saya mau Jawa ini. Boleh. Ini boleh loh. Jadi saya bilang jangan sampai dianggap wajib. Sunnahnya itu putih. Selain putih, boleh. Bahkan apalagi dia wasiat. Nah, aku kalau mati nanti tolong dibungkus sampai kain batik ya, siji. Sing nomor 2 kain hijau, yang nomor 3 kain abang, gitu kan. Misal, kira-kira boleh nggak wasiatnya ditunaikan itu? Boleh. Bu, wasiat boleh nggak? Iya, kan wasiatnya nggak dosa ini. Tapi dari sing takziah, mana ini? Batik hijau abang, ada apa ini? Jadi memang selayaknya kalau wasiat itu wasiat yang baik, yang tidak menyisihi syariat. Tapi tadi kalau seandainya terjadi karena cinta dengan batik, apalagi batiknya pas dikasih hadiah suaminya dulu ketika nikahan, diingat terus ingin dibungkus dengan itu, monggo. Artinya boleh, tapi sunnahnya adalah berwarna putih. Nabi SAW bersabda, ilbasu min siyabikum al-bayad. Itu laki-laki. Kenakanlah pakaian berwarna putih wahai laki-laki. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum. Wa kafinu lan kafanono fiha hale damel kain putih wau mautakum. Cinta orang-orang yang mati di antara kalian. Jadi kafanilah orang yang meninggal dunia dengan kain putih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini sifatnya apa? Sunnah, ya. Ustaz, kapatek putih nemen, tapi ke arah putih apa namanya? Mangka. Mangka dari Pak Hadi, mangka boleh. Pokoknya tetap putih ya. Soalnya ini penting suwe Pak Hadi. 10 tahun di lemari, mangka gitu. Boleh. Ya, jadi ini sifatnya sunnah.
kain putih bersih. Dan mohon maaf, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu mahal banget, jangan terlalu murah banget ya. Yang biasa mawon. Karena nanti pun masuk ke liang lahat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kain itu terdiri dari 3 helai. Kita dengan 3 lembar kain untuk laki-laki. Ya. Tujuannya apa? Ya intinya untuk menutup semua anggota tubuhnya. 3 helai kain untuk laki-laki. Ya. Subhanallah. Kalau untuk laki-laki, kata Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwasanya apa? Kata Aisyah, Rasulullah Muhammad SAW itu tatkala meninggal, ya, kufina fi salasati athwab, beliau dikafani dengan 3 helai kain, dan itu warnanya putih. Laisa fiha qamis wala imamah, dan Nabi waktu meninggal waktu itu tidak ditambah dengan gamis dan sorban. Nah, laki-laki 3 helai kain, itu kata Aisyah ya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang perlu saya tambah juga di kitab dengan adapun untuk wanita ini ada khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan sama dengan laki-laki, yaitu 3. Tapi ada yang mengatakan ditambah dengan 2 helai kain, jadinya berapa? 5. Meskipun ini khilaf, jadi ini khilaf ulama, bukan kesepakatan. Makanya seandainya ada wanita yang dikafani kain laki-laki, jangan diprotes. Karena memang dalil khusus wanita 5 helai kain tidak ada secara khusus. Tapi ini istihad para ulama untuk kesempurnaan nutup auratnya siapa? Para wanita. Kalau kemarin dengan pas praktek pakai yang 5 atau tidak? 5. Sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah tadi kita dengan ada, betul. Ya, sebagian ulama mengatakan 5. Ya, dengan tambahan untuk menutup apa? Kerudung, artinya dibuat kerudung dan nama ngapunten nggih bahasa kita ya nutup perut ke bawah mawon nggih tambahannya. Ya. Jadi itu yang membedakan dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan 3 helai kain los, tinggal bungkus itu saja. Tapi kalau perempuan ditambah dengan mohon maaf kayak pampers katanya dengan dan untuk menutup seperti kerudung. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf jamaah, kalau kita punya kayu gaharu itu boleh untuk mewangikan si mayit atau mewangikan kainnya. Apa Anda tahu selain kayu gaharu yang wangi apa Bu? Tidak tahu ya. Kalau orang-orang Arab itu kadang dengan dibakar kayak menyan, itu boleh untuk wewangian. Tapi bukan menyan loh Bu, identik dengan jin bukan. Tapi ada minyak wangi yang dibakar. Pernah tahu tidak? Ada, itu boleh. Artinya wewangian. Jadi mengasami dengan wewangian kan tadi boleh. Selama ini kita yang tahu kan hanya dioles, minyak wangi yang dioles. Ya, tapi kayu gaharu boleh. Jadi dibakar, asapnya kan wangi, itu boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat sahabat Abdullah bin Abbas ya berwasiat apa itu? Tatkala dia mati nanti agar diwangikan dengan kayu gaharu. Kenapa? Karena wangi itu.
Kalau jenengan misalkan tahu minyak wangi yang paling wangi dengan terus minta nanti pas mati dikasih itu, boleh nggak? Boleh saja. Ya, boleh saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya di kitab ini disebutkan bagaimanakah cara mengkafani yang sebelumnya dikatakan 1 atau 3 lembar kain untuk anak laki-laki kecil, 1 gamis dan 2 lembar kain untuk anak kecil perempuan. Nah, ini untuk anak-anak kecil ya. Jadi sifatnya beliau menulis di sini untuk memudahkan kita. Tapi seandainya disamakan dengan orang dewasa, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tapi penambahan dari saya, anak kecil yang belum balik, ibunya yang memandikan boleh. Misalkan ada anak umur 5 tahun laki-laki meninggal, maka ibunya yang memandikan boleh. Sebaliknya, anak perempuan meninggal umur 5 tahun, maka bapaknya memandikan boleh. Tapi kalau sudah balik, sudah haid, sudah dewasa, maka orang tuanya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya di kitab ini disebutkan adalah tata cara mengkafani jenazah. Saya yakin kalau jenengan sambut praktek enak sudah. Ya, apa itu? Membentangkan 3 kain lapis kafan yang diasapi bukhur atau wangian. Tapi saran saya awalnya bukan ini. Apa itu? Tali yang digunakan untuk pengikat disiapkan dulu. Ya, talinya dulu disiapkan. Berapa jumlah talinya, Bu? 5. Berapa? Tergantung kondisi. Dalilnya nggak ada. Boleh 7, boleh 5, monggo. Nah, jadi tali disiapkan dulu. Betul? Nah, tali disiapkan dulu. Terus kain kafan tadi yang sudah diharumkan dengan kayu gaharu, kalau kita bandingkan dengan bukhur, wangian, misalkan maka ditaruh di atasnya. Atau mungkin ditaruh di atasnya dulu kain kafan, dikasih minyak wangi. 1, kalau laki-laki terus 2 kain kafan, terus 3. Jadi ala kulihat kain kafannya itu nanti apa? Bisa sebelum ditaruh itu dikasih wangi-wangian, atau pas ditaruh itu ditaruh dikasih minyak wangi, diperciki minyak wangi, atau boleh dengan apa? Air mawar. Pokoknya sih wangi-wangi lah, monggo. Karena kalau dengan air agar agak meresap, makanya kadang minyak wangi itu agak basah. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan melekat ya. Kemudian setelah kain kafan dibentangkan, kalau laki-laki 3, maka jenazah diletakkan di atas kain itu, ya, diletakkan di atas kain itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kemudian ditutup, ya, ditutup. Tapi sebelumnya boleh, kata ulama kayak kita dengan apa itu? Menutup bagian pantat dan mohon maaf kemaluan dengan kapas atau kain dengan diberi wangian, boleh. Jadi boleh ditambah dengan memang kapas. Termasuk apunten ada yang membolehkan lubang-lubang itu ditutup dengan kain atau dengan kapas, boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini jemaah. Jadi itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan kata para ulama, semua anggota tubuhnya dikasih minyak wangi boleh. Artinya mayat itu tidak hanya tempat sujudnya yang dikasih minyak wangi, tapi boleh semua tubuhnya dikasih minyak wangi. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik ketika beliau meninggal, tubuhnya dilumuri dengan minyak kasturi. Sahabat Ibnu Umar tak kala meninggal dunia, tubuh beliau diberikan minyak kasturi. Jadi itu hal yang boleh, ya.
Meskipun seandainya sebagian saja dioleskan termasuk anggota sujud boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi mungkin mohon maaf ada sebagian jenazah kadang mohon maaf punya penyakit. Artinya kadang penyakit itu baunya tidak sedap. Maka dikasih minyak wangi yang seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian di kitab Jenengan disebutkan motong kumis, mendekkan kumis itu boleh. Tapi siapa ini laki-laki? Kalau perempuan, rambut wanita dikepang 3 dan diuraikan ke belakang. Memang ada hadisnya. Kalau ada kotoran yang masih keluar dari dubur, mohon maaf, maka nanti disumbat dengan kapas. Baru kemudian dibersihkan bagian yang najis dan diwudukan. Ya. Itu seperti yang di kitab Jenengan. Jadi di sini minyak wanginya nggak ada minyak wangi khusus. Kalau orang bilang minyak nyong-nyong jangan tidak, bebas. Yang penting tujuannya untuk apa? Mengharumkan, ya, mengharumkan apa itu kainnya dan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedikit saya ingatkan, ya. Tatkala kita menutup mayat tadi, kalau dengan kemarin praktek menutupnya, menarik kainnya itu dari ujung sisi kanan apa sisi kiri? Pertama itu. Coba dengan ingat ya. Kain kafan dihamparkan, betul? Jenazah ditaruh, betul? Terus dengan tutup mulai yang mana? Kanan. Ya, menarik ujung sisi kanan. Ya, dari lapisan kain pertama ke bagian kiri. Ya. Kemudian menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan. Demikian terus ya sampai selesai. Ya tentu tadi kalau untuk perempuan ditambah dengan mohon maaf dari dia jawab cawet nih. Ya, cawet ya, atau mungkin apa namanya kayak pampers dan jilbab. Dan ingat nanti jilbab nggak perlu pakai kemiti ya, halo. Jangan dikasih kemiti ibu ya, atau semacamnya tidak usah sudah. Ya. Kenapa Ustaz disunahkan agar ujung kain bagian kanan dulu? Ya wallahu a'lam bishawab. Karena pada dasarnya kita ini kalau pakai baju kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Kata Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tanahulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kulli. Nah, jadi Nabi itu menyukai, menyenangi untuk apa? Mendahulukan yang kanan. Ketika apa? Menyisir rambut, memakai sandal, bersuci dan hal-hal yang baik. Nah, kita tatkala memakaikan kain kafan untuk si mayit, maka tidak mengapa dengan sisi yang kanan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tatkala selesai kita tutup dan selesai kita mohon maaf ringkasnya jilbabi, ya kan? Kita ikat mayat itu. Tadi dikatakan ada berapa ikatannya? 5 atau 7. Monggo. Pertama di atas kepala. Ya, pertama di atas kepala. Diikat ya. Kemudian mungkin juga kalau gampangannya yang kedua di bawah kakinya. 2 ya. Kemudian juga bisa di atas dadanya. Bisa juga kemudian di atas perutnya, di bokongnya, di kedua pahanya, di kedua betisnya. Sesuai dengan kebutuhan. 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Jadi nggak ada dalil khusus untuk ini. Ya. Tetapi minimal memang 3 ikatan, minim 3. Di atas kepala, di bawah kaki dan di tengah-tengah. Itu minim. Ya. Tetapi kalau kita ngasih yang 5, 7 sumonggo. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi kemudian yang perlu saya ingatkan, talinya nanti diikat di sebelah mana, Bu? Kirinya siapa? Kiri badannya mayit. Iya. Ikat di kiri badannya mayit. Kenapa? Karena nanti mayit itu ketika dimasukkan ke liang lahat miring ke kanan menghadap kiblat. Jangan ngikatnya ditaruh di kanan badannya mayit, jangan. Jadi dari wong Jawa, talinya itu diikat di kirinya badannya mayit. Karena nanti ketika masuk liang lahat, mayit itu miring ke kanan menghadap kiblat. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang pengikatnya. Jadi saya ulangi, tidak ada dalil khusus berapa talinya. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Memang dianjurkan yang ganjil, ya, yang ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, poin 9 di kitab jenengan. Poin ke-9. Poin ke selanjutnya. Poin 5, ya. Di bawah setelah nutup bagian pantat, kemaluan dengan kapas diberi wangian, maka menutup lubang-lubang wajah tadi saya bilang, mata, hidung, bibir, telinga, dan anggota-anggota sujud dengan kapas atau wangian. Monggo. Bahkan tidak mengapa semua tubuhnya dikasih minyak wangi tadi saya sebutkan. Ya, sahabat Anas bin Umar. Kemudian lihat ujung kain lapis pertama sebelah kanan ditarik, Masya Allah, sama dengan kita jelaskan tadi. Lakukan yang sama pada kain lapis kedua dan ketiga. Betul. Ujung kain yang lebih di bagian kepala dan kaki dibuat lilitan, terus dilipat ke bagian kepala dan kakinya, terus diikat, ya. Jenazah diikat dengan 7 ikatan atau kurang dengan tujuan agar apa? Kain tidak lepas. Jadi nggak harus 7 saya bilang tadi, boleh 5, boleh 3. Nanti di kitab jenengan pas diturunkan jenazahnya, ikatan dilepas, boleh dilepas, ya. Untuk jenazah wanita kata mu'alif di kitab jenengan dipakaikan sarung bagian bawah, gamis atau baju kurung, kerudung kepala, lalu ditutup dengan 2 lapis kain kafan dengan cara sama seperti sebelumnya. Jadi jumlahnya 5. Jadi tambahannya ada gamis atau baju kurung, termasuk mohon maaf jilbab, ini masuk di sini, dan mohon maaf nutup kemaluan, artinya kayak pampers. Dan insya Allah jangan sudah praktek tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sholat. Kita masuk sholat jenazah. Sama dengan hukum mengkafani, maka sholat jenazah adalah fardu kifayah. Meskipun fardu kifayah, kalau bisa saya jenengan jangan meninggalkannya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan bahwasanya apa? Siapa orang yang menyolati jenazah, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha, siapa orang yang keluar bersama jenazah dari kediaman si mayit, orang meninggal, terus mensolatinya, summa tabi'aha, terus dia mengikutinya, hatta tudfana, sampai dikuburkan, kana lahu qiraton, maka bagi dia adalah dapat 2 qirot, min ajrin, dari pahala, kulli qiratin mislu uhudin, 1 qirot itu seperti 1 gunung Uhud. Nabi mengatakan kemudian, wa man shalla 'alaiha, barang siapa yang hanya sholat, summa raja'a, terus dia pulang, kana lahu minal ajri, maka bagi dia dapat pahala mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Ini hadisnya umum, tetapi di hadis yang lain wanita tidak diperkenankan mengiringi jenazah, dalam artian dimakruhkan. Sehingga yang terbaik bagi wanita hanya mensolati, tapi tidak mengikut mengiringi jenazah. Lah, tatkala kita nyolati saja
kita akan dapat pahala 1 qiraat. Di kitab dengan ada betul? Ada. Ya kan? Lihat, fikih praktis jenazah. Poin 2. Keutamaan besar menyolatkan jenazah berupa apa? Pahala sebesar qiraat. Apa qiraat itu? Seperti 1 gunung Uhud. Itu 1 qiraat. Ibu-ibu pernah ke Gunung Uhud? Pernah lihat Ustaz di YouTube? Kalau datang ke sana perlu umroh Gunung Uhud. Besar Bu. Lah, menunjukkan apa? Menunjukkan begitu besar pahalanya sholat jenazah. Karena wanita tidak dianjurkan mengiringi jenazah. Ingat. Jadi hadis yang saya baca sempurna tadi secara umum untuk siapa? Laki-laki. Tapi kalau untuk sholat tidak masalah. Tapi untuk mengiringi jenazah ya dimakruhkan bagi kaum wanita. 1 qiraat itu 1 gunung Uhud pahala tatkala kita hanya nyolati. Subhanallah. Alangkah ruginya tatkala saya dengan bisa melakukan gak dilakukan. 1 gunung Uhud ini luar biasa. Makanya mohon maaf, monggo kita kalau ada kesempatan melakukan. Dan itu gak harus saudara dekat kita. Tatkala Anda takziah, apalagi mungkin takziah kepada saudaranya dengan yang agak jauh, misalkan di luar kota, kok diizinkan mensolati, sholat dulu. Bahkan kalau laki-laki, ketika nyampe ke rumah mayit, mayatnya sudah dikuburkan di kuburan, masih boleh mensolati jenazah di kuburan sampai ukurannya kurang lebih 1 bulan. Kalau memang belum nyolati di rumah. Ini sama. Karena begitu penting dan besarnya pahala sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi man shalla ala janazatin, kata Nabi, falahu qiraatun. Barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qiraat. Subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkannya. Ustaz, bagaimana salat sholat jenazah? Di kitab dengan ada. Seperti yang lainnya, harus ada niat, menghadap kiblat, nutup aurat, tidak harus pakai mukena. Ingat, tidak harus pakai mukena. Jadi jangan kayak orang yang di masjid-masjid. Kenapa nggak sholat jenazah? Nggak bawa mukena? Pakaian yang jenengan pakai asalkan nutup aurat boleh. Makanya kita ini kalau keluar rumah pakailah pakaian yang nutup aurat, ya gitu kan? Biar kalau ada sholat jenazah nggak lupa cari mukena. Jadi yang penting nutup aurat. Terus kemudian apa? Sama dengan yang lainnya, suci badan dan tempat. Kemudian apa? Dia di situ hadir ya, bukan bohong. Terus mukallaf, artinya dia telah terbebani syariat. Ya, ini jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini semua ada pada jenengan, insya Allah. Maka kalau jenengan tidak sholat rugi, padahal sudah dihimbau. Monggo ibu-ibu yang mau sholat silahkan. Kadang ada orang yang aksi nggak dengar bu ya, mau diri sholat. Subhanallah, kesempatan 1 qiraat nggak mau diambil, rugi kita. Makanya bu, Nabi pernah mengatakan, ma min rajulin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian yang nyolati 40 orang laki-laki, terus yang 40 orang ini orang-orang yang gak berbuat syirik, ahli tauhid, melainkan syafaat mereka untuknya diterima. Allah menerima doa dan sholat mereka untuk mayit tersebut. Makanya semakin banyak yang nyolati semakin baik. Sampai ada hadis, seandainya ada orang yang disolati 100 orang, melainkan syafaat mereka diterima oleh Allah. Karena isi sholat kan mendoakan apa? Si mayit. Jadi kita dengan ada itu.
Bagaimana tata caranya sholat jenazah? Gampang sekali. Berdiri, terus takbir 4 kali. Ini yang sering kita mendengar. Boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali dengan cara sholat yang lain. Tapi yang masyhur saja 4 kali umum nih. Biar nggak bingung orang-orang yang sama jenengan. Tapi seandainya jenengan pakai yang cara lain dengan hadis yang lain boleh. Cuma nanti orang bertanya, sholat apa kok kalau ada takbir? Minimal 4 kali. Pertama setelah baca Al-Fatihah, ya kita dengan lihat baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca doa, tertib salam. Ini rukunnya. Tata caranya bagaimana? Imam berdiri di dekat kepala jenazah laki-laki dan sejajar bagian tengah jenazah bagi wanita. Ini hal yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai keliru. Jenazah laki-laki ternyata dia berdiri di mana? Perut. Di perut. Nah, kalau perempuan dibalik. Jangan. Makanya ketika jenengan mau nyolati tanya dulu. Ini laki-laki apa perempuan ini? Karena jenis manusia hanya 2 ini, Bu. Yang 3, 4 itu aneh gitu ya. Paham nggak? Hanya jenisnya ini. Ustaz mungkin dia bencong gimana? Apa di pahanya aja gitu? Apa di kakinya gitu? Nggak ada. Jadi itu orang-orang yang aneh, perlu dimasukkan bingkil gitu ya. Kalau laki-laki, maka kita sejajar dengan apa? Kepala. Kalau perempuan, Perut. nah, itulah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itulah jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya? Lihat kita dengan, saya tidak akan panjang-panjang. Nanti biar anda jawab aja yang panjang ya. Disunahkan makmum membuat 3 barisan shaf. Betul. Jadi sunahnya itu 3 barisan shaf. Kenapa? Karena ada riwayat yang menunjukkan ini. Jadi ketika ada si mayit, yang mana mayit itu disolati dengan 3 shaf, ya tentu mohon maaf, ini kalau bisa memang diatur, okay? Apa? Maka wajib baginya mendapatkan surga. Amin. Subhanallah. Maka berapapun orang yang hadir, kalau bisa dibikin 3 shaf. Misalkan ini saya berikan contoh. Ibu-ibu datang ke mayit, jenengan jumlahnya 10, maka orang 10 ini sampai menjadi 3 shaf. Atau mungkin bahasa kita 7 orang. Gimana kalau 7 orang? Dulu 3, 2, 2. 2 boleh 5 berarti 7. 3, 2, 2. 3 dulu. Karena kan imam perempuan kan di tengah-tengah. Betul. Berarti shaf pertama 3, imamnya tengah. Shaf kedua 2, shaf ketiga 2. Jadi 3, 2, 2. Jadi tolong dijadikan seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada anjuran. Memang disuruh apa? Untuk bikin 3 shaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba." Barang siapa yang disolati oleh sebanyak 3 baris, maka pasti dia dapat masuk surga. Subhanallah. Dalam satu riwayat, maka dia akan diampuni. 3 shaf, 40 orang, 100 orang ahli tauhid, tambah asing, tambah masya Allah ya. Pun, jadi dianjurkan untuk 3 shaf, ini kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya kemudian? Kita berikan saja biar nggak bingung dengan. Setelah takbir pertama, baca ta'awud, baca basmalah dan surat Al-Fatihah. Tambahan saya, boleh ditambah dengan surat pendek. Iya. Jadi boleh ditambah dengan surat pendek.
Aduh, Ustaz tambah suwe aja gitu. Misalkan gitu. Enggak, pendek aja boleh. Meskipun secara umum cukup dengan ini. Ta'awud, Al-Fatihah. Ya. Apa perlu istiftah? Tidak. Tidak perlu istiftah. Langsung ta'awud terus Al-Fatihah. Ya, otomatis basmalah lah. Enggak perlu istiftah atau istiftah. Tapi kata para ulama boleh kita tambah dengan bacaan surat pendek, boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, paling pendek gimana ya? Itu terus dengan paling pendek apa? Al-Kautsar, monggo. Ya, Al-Kautsar. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok boleh? Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi saya pernah sholat di belakang Abdullah bin Abbas dan dia baca Al-Fatihah dan satu surat. Ya. Terus saya habis sholat tanya, kenapa sampai tadi kok nambah satu surat? Beliau mengatakan inilah sunnah Nabi. Ya, inilah sunnah Nabi. Kitab An-Nasa'i dan disahihkan Syekh Albani. Jadi tatkala sholat jenazah boleh setelah Al-Fatihah ditambah satu surat. Tapi ingat masih di takbir yang pertama. Baik, yang kedua. Setelah takbir kedua baca sholawat kepada Nabi. Artinya sholawat Ibrahimiyah tuh. Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai selesai. Atau yang selain itu yang penting sholawat dari Nabi. Terus takbir yang ketiga, ini yang kadang lakukan di banyak teman-teman apa? Doanya dipotong, nggak sampai selesai. Di kitab ini kan ada, coba lihat, ini yang masyhur. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sudah, kan sampai ini sudah. Terus takbir yang keempat. Makanya sholat when dua, halo. Sholat jenazah pendek. Kenapa? Karena doanya hanya dipotong sampai situ. Artinya apa? Enggak lengkap bacanya. Coba kalau kita sholat jenazah dengan menggunakan lafaz yang lengkap. Sampai ada seorang sahabat mendengar Nabi mengajarkan doa. Apa? Dia berkeinginan agar dia yang mati didoakan itu. Jadi misalkan saya mendengar hadis Nabi mengajarkan doa untuk sholat jenazah. Dia bilang apa? Wah, seandainya aku yang meninggal dapat doa itu enak paling ya. Sampai itu. Di kitab ini kan itu contohnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daral khairan min dari wa ahlal khairan min ahli wa adkhilhu jannah wa qihi fitnatil qabr wa adzabin nar. Iya. Dalam satu riwayat wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Jadi hadisnya Muslim dengan berbagai redaksi juga, ya. Yang sampai perawinya di sini, perawinya itu mengatakan Auf bin Malik apa? Rasulullah mensolati dengan sholat jenazah itu. Aku hafal doa itu. Sampai saya mengatakan apa? Sampai-sampai aku ingin seandainya jenazah itu adalah aku. Karena isi doanya sangat bagus. Di kitab ini kan ada itu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan dia, lapangkan kuburnya. Terus lah kita prakteknya kadang di masyarakat pendek, nggih Bu. Sing panjang mari salate. Ini jadi dungane pendek tapi mari salate wajar. Nah ini kan mohon maaf. Terbolak atau terbalik ini? Terbolak atau terbalik? Terbolak. Subhanallah. Harusnya yang baik itu pas sholat kita doakan panjang. Dan boleh pas sholat itu doa kita baca 2 kali 3 kali boleh. Sehingga pas semakin panjang. Karena kita mau berpisah dengan mayat itu. Subhanallah. Ini doanya. Bahkan dengan doa yang lain.
Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwanika faqihi min fitnatil qabri wa adzabil nar wa anta al-wafa'i wal haq. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Atau Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi banyak redaksi doa-doa dari Nabi di buku ini kan, masya Allah luar biasa. Ini bagian dari doa yang ada. Ya, lihat. Jika jenazah wanita maka dhamirhu diganti dengan apa? Ha. Allahumma fillaha warhamha. Kalau dua orang yang meninggal dua wanita, satu sholat di mana? Allahumma fillahuma warhamhuma. Kalau banyak, hum atau hun, ya Allahumma fillahun warhamhum. Nah, itu kalau banyak jamak ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan boleh dengan Allahumma fillahunna warhamhunna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lihat konteksnya, karena kadang yang disolati dua orang atau tiga orang langsung, meskipun boleh 3 mayat itu disolati satu dihadirkan disolati, 2 dihadirkan disolati boleh, atau langsung 3 sekali sholat boleh. Jadi monggo damari, nah itu ya 3 mayat langsung sekali sholat itu boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kita dengan jika janin lahir prematur yang mencapai usia 4 bulan kemudian meninggal, maka disolatkan dan didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Kenapa jemaah? Iya, karena sudah seperti manusia. Kenapa? Karena sudah ditiup ruhnya, maka cara merawatnya kayak juga manusia biasa. Kemudian kita dengan berdiam sejenak setelah takbir keempat. Nah, setelah takbir keempat boleh kita diam sejenak, boleh kita berdoa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah takbir keempat berdoa pendek. Apa contohnya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Mengambil potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Boleh. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya. Tapi ketika jenengan habis takbir keempat langsung salam juga boleh. Ya, ke arah kanan sekali dan dilanjutkan dibolehkan ke arah kiri sekali. Dan lafadznya umum, karena ada sebagian orang mengkhususkan kalau pas sholat jenazah begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau pas sholat biasa nggak mau, hanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal pas sholat biasa juga boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Nah, maksud kami, ya artinya kita tatkala membaca salam itu ya jangan kemudian dibedakan kalau nggak ada yang membedakan dari hadis. Kalau Nabi membolehkan ya juga bolehkan. Jangan sampai pengkhususan itu hanya di sholat jenazah yang lafaz panjang tadi. Baik, terakhir makmum yang disunahkan mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Ini khilaf, Bu. Jadi mengangkat tangan di setiap takbir ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan boleh tidak mengangkat tangan karena hadis yang khusus nggak ada. Ini hanya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau sholat jenazah mengangkat tangan, dan beliau tidak melakukan kecuali apa? Melihat Nabi. Tapi ada orang yang nggak angkat tangan dia. Sama dengan khilafnya sholat id yang 7 kali di awal. Apa angkat tangan? Itu khilaf. 5 kali di sholat kedua, rakaat kedua, itu juga khilaf tentang angkat tangannya. Jadi kalau Anda melihat teman-teman nggak angkat tangan, jangan dimarahi ya. Ini khilaf. Makmum yang tertinggal sebagai takbir langsung ikuti imam, dan setelah imam salam, makmum menyempurnakan takbir yang kurang ya. Jadi dengan masuk takbir yang ketiga bagi imam, kita baru yang pertama, gitu kan?
Takbir ketiga imam baca doa. Kita baca apa? Ta'awudz, Al-Fatihah. Imam takbir keempat diam sebentar. Kita takbir kedua baca apa? Doa. Imam salam, kita takbir ketiga kita baca doa. Terus takbir keempat kita terus bisa baca doa pendek atau langsung bentar dikit salam. Diperbolehkan sholat jenazah di kuburan jika tertinggal dan tidak mampu hadir saat disolatkan. Tadi saya jelaskan, iya boleh. Ini sholat jenazah, bukan sholat wajib. Dan ulama membatasi sampai sekitar 1 bulan. Kisahnya adalah Nabi pernah kehilangan seorang wanita, tukang bersih-bersih masjid. Kok ternyata gak kelihatan. Nabi bertanya, mana si wanita ini? Tadi malam meninggal wahai Nabi. Tadi malam meninggal. Kami menganggap ini biasa. Karena apa? Wanita yang tukang bersih masjid. Maka Nabi mengatakan, mana kuburannya? Maka ditunjukkan akhirnya Nabi sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Apa? Dari hadis ini boleh sholat jenazah di kuburan kalau kita belum nyolati ketika di rumah, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi itu perhatian dengan wanita yang suka bersih-bersih masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berapa? Kata ulama sampai 1 bulan. Ya, artinya kita pulang kampung ada yang meninggal dapat 10 hari. Kita belum nyolati dia karena bahkan nggak ada kabar. Kuburannya masih dapat 10 hari. Kita ke kuburan nyolat jenazah, maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum akhir kita dengan diperbolehkan sholat jenazah di kuburan sudah, diperbolehkan sholat gaib jika tidak berada di tempat jenazah setelah mengetahui berita kematiannya dan tidak ada satupun kaum muslimin yang mensolatkannya. Iya. Kisah Raja Najasyi, dia meninggal di negara Ethiopia yang mayoritas umatnya kaumnya apa? Nasrani. Dia meninggal gak ada yang mensolati, maka Nabi di Medina akhirnya nyolati dan dengan menggunakan 4 takbir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga terakhir kita dengan dibolehkan mensolati jenazah di masjid. Iya. Karena ada riwayat yang menunjukkan itu. Meskipun seringnya Nabi itu sholat di musola di luar masjid untuk jenazah, tapi boleh. Yang penting nanti kemudian masjidnya itu harus terjaga dari kotoran dan najis. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila ada tanya jawab masalah ini, untuk masalah mengantarkan jenazah dan menurunkan jenazah ini kan untuk laki-laki gitu, lebih khusus, maka di kesempatan ini enggak kita bahas, meskipun di kitab ini kan ada. Silakan untuk bertanya tentang masalah ini dulu. Kami semoga akan wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang disubhatkan, silakan untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi paham? Batan miran. Ngapunten Pak Hadi udah paham. Mic-nya Mic-nya didekatkan agak keras. Nggih, ngapunten. Satu dulu aja Bu, biar lupa. Oh, siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun sangat jajal saya atas pertanyaannya. Betul kita sebutkan tadi, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulun
la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidak ada seorang laki-laki yang meninggal yang dia muslim lalu disolati 40 orang laki-laki. Jadi dia disolati 40 orang laki-laki. Jadi disolati itu bisa satu kali sholat, bisa beberapa sholat. Masjidnya sempit misalkan, rumahnya sempit, otomatis berulang-ulang sholat. Maka berulang-ulang tadi kok lebih 40, alhamdulillah. Berulang-ulang tadi kok 40 misalkan, alhamdulillah. Jadi bisa sekali sholat, bisa dengan kelompok berkali-kali, tapi tetap lebih dari 40. Jadi bisa sekali sholat, satu rombongan bisa, yang penting 40 ya, belum. Bisa 3 kali rombongan sholat, karena rumahnya sempit bu. Sekali sholat hanya muat 20 orang. Sholat kedua 20 orang, sholat ketiga 20 orang. Berapa jumlahnya? 60, melebihi sudah. Jadi yang penting alat lihat 40 orang. Kenapa disebut laki-laki tidak perempuan? Karena pada dasarnya yang melatih siapa? Laki-laki. Tapi seandainya perempuan pun dia nyolati tidak masalah, bisa masuk iya. Karena hukum asal memang yang nyolati adalah laki-laki. Sebagaimana perintah agama hukum asal laki-laki, tapi perempuan pun boleh ketika tidak ada pengecualian. Seperti itu. Jadi 40 laki-laki yang dia tidak berbuat syirik. Artinya bisa satu kloter 40, bisa dengan 3 kloter tapi tetap jumlahnya berapa? 40. Jadi itu yang dimaksud. Pokoknya yang nyolati 40 orang laki-laki yang ahli tauhid. Maka disinilah pentingnya kita ini berteman dengan teman-teman yang ahli tauhid. Karena nanti pas nyolati jenazah kita, apa kata Nabi? Syafa'ahumullahu fihi. Melainkan Allah akan menerima syafaat mereka untuknya. Doanya, sholatnya Allah akan ijabahi karena dia ahli tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kenapa disebut laki-laki? Karena pada dasarnya yang melatih hanya memang laki-laki. Tapi perempuan pun boleh untuk mensolati jenazah. Jazakallahu khairan, pertanyaan bagus. Jadi itu jawaban kami. Ya, bisa jadi memang sekali kloter 40, tapi bisa jadi 40 ini karena 3 kloter sholat jenazah. Yang penting 40 orang yang la yusyrikuna billah, yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Oke, wallahu a'lam bishawab. Makanya semakin banyak yang nyolati semakin saya. Tapi yang ahli tauhid kalau bisa, yang ahli tauhid seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Matur yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk sholat ini apakah bisa jamaah wanita ini ikut jamaah dengan laki-laki? Baik. Dan untuk pembacaannya ini apakah jahar atau sirri? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah bagi perempuan apakah boleh mengikuti laki-laki? Boleh dengan syarat makmum perempuan bisa mendengar takbirnya imam. Dan tempatnya harus, mohon maaf, ada sater, artinya penutup. Atau si perempuan di belakang laki-laki. Misalkan disolati di masjid, alhamdulillah, enak. Ada di antara jenengan yang pernah umroh? Halo? Di Masjidil Haram rata-rata habis sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Dan yang melatih jenazah itu laki-laki apa perempuan juga? Yang itu sholat di Masjidil Haram, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi hampir setiap sholat 5 waktu, lebih-lebih hari Jumat. Iya. Jadi sampai dikumandangkan. Jadi habis zikir, sholat 5 waktu, sholat jenazah. Monggo. Artinya apa fakihnya? Fakihnya adalah ketika ada sholat jenazah yang imami laki-laki, maka perempuan pun boleh ikut sholat jenazah. Bagaimana Ustaz? Apakah jarak apa sirri?
maka sholat jenazah adalah sholat yang sirri, sholat yang disirrikan. Tetapi dia kalau pas jadi imam maka takbirnya hendaknya diangkat, mengisyaratkan apa? Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan keempat. Jangan sirri semua, bingung imam itu. Jadi bacaan Bismillah sirri, misalkan nih Al-Fatihah sirri, pas takbir sirri juga, tak bingung makmum ini. Jadi kalau pas untuk takbir bagi imam hendaknya agak diangkat suaranya, sebagaimana sholat duhur, sholat asar. Ini sholat yang sirri, tapi waktu takbir bagi imam diapakan? Raf'us shaut, diangkat suaranya. Tapi doanya, pelafatan doa, bacaan sholawat itu sirri, pelan. Namanya pelan, cukup kita yang mendengar. Jangan kita pelan tapi ganggu samping didengar. Ini banyak terjadi loh. Sholat 5 waktu kan kita baca Subhana rabbiyal a'la waktu sujud, Subhana rabbiyal adzim waktu sujud. Tapi suaranya dengan nyampe 2 orang samping didengar. Jangan ganggu itu. Maka sirri kita ini keterlaluan, gitu ya. Sirri itu yang cukup kita mendengar, jangan sampai 2 orang sampai kita mendengar. Apalagi sok belakang dengan mendengar, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, matur nuwun jazakallahu khairan. Foto boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minggu depan saya nggak tahu, bakal dia. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, Isna'u ta'am li ahli Ja'far, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sekarang dia dalam keadaan tersibukkan dengan musibah. Jadi selayaknya si pelayat ini yang membawa makanan, ya, untuk menghibur siapa? Orang yang kena musibah. Lah, tatkala misalkan kita ini ziarah atau takziah, kalau bahasa kita nih, takziah karena kita dari luar kota, terus kita disuguhi minum makan, artinya untuk ikramud dhaif saja, ikramud dhaif, bukan untuk yang macam-macam. Maka wallahu a'lam bishawab tidak mengapa, karena untuk ikramud dhaif, bukan untuk yang macam-macam. Karena namanya tamu kan hendaknya dimuliakan karena dia takziah. Tapi kalau dalam artian yang lain, yang mohon maaf yang lain, tidak. Nah, jadi kalau kita hanya sebatas itu, maka insya Allah tidak mengapa. Dan yang dianjurkan membawa makanan, minuman adalah orang-orang yang bertakziah. Terus kok kemudian disuguhkan kepada yang takziah dari luar kota? Wallahu a'lam bishawab. Kalau hanya sekedar itu untuk ikramud dhaif, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam ya bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, dan itu bukan poin yang kita bahas ini. Mohon maaf. Oke, jazakallahu khairan, masyaallah. Oke, jazakallahu khairan. Yang lainnya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang hukum sholat gaib, kalau kita mau membahas ada perincian, Bu. Pertama, kasus yang terjadi sholat gaib zaman Islam, zaman Nabi itu ya ketika meninggalnya siapa? Raja Najasyi, Ashama itu. Ashama meninggal di sebuah tempat yang nggak ada yang menyolatinya, maka Nabi sholat gaib. Sehingga di buku jenengan lihat, tatkala beliau menulis bolehnya sholat gaib, apa syaratnya? Ketika dia meninggal di sebuah negara yang nggak ada satupun yang mensolati, kan itu hukum asalnya seperti itu. Ya, maka ini sholat gaib yang pas. Tapi kemudian ulama ada yang merinci lagi, sholat gaib itu boleh kepada orang yang kita nggak bisa sholat langsung. Halo, contoh, ada seorang ulama yang terkenal di tempat yang jenengan paham, mungkin di manakah? Di sana sudah disolati, tapi karena dia jasanya kepada Islam besar, maka kita yang di Indonesia boleh mensolatinya, karena dia punya jasa besar kepada Islam. Orang-orang yang punya jasa kepada Islam besar, maka dibolehkan untuk mensolati jenazah, yaitu sholat gaib dari jarak jauh, karena gaib itu mayatnya nggak ada. Gaib itu mayatnya nggak ada. Maka sekarang dengan contoh di sini, siapa yang gaib yang nggak masuk itu gaib. Kalau yang masuk ini hadir, nah gitu ya. Sholat gaib berarti mayatnya nggak ada. Nah, cuma tadi boleh kata ulama yang kedua apa? Kalau yang meninggal itu punya jasa dalam Islam yang besar. Kita sholat di Indonesia, mayatnya di Mekah, di Madinah, itu boleh. Sehingga untuk yang kedua ini syaratnya yang meninggal ini adalah orang Muslim yang punya jasa besar dalam Islam, maka boleh. Tapi kalau untuk setiap orang Muslim yang meninggal, tidak. Untuk kelompok yang kedua ini. Kelompok ketiga mengatakan mutlak. Pokoknya kita ini kalau nggak bisa sholat langsung di hadapan dia yang meninggal, maka boleh sholat gaib. Ya, ini sebagian ulama mengatakan ya ada yang membolehkan, tapi yang lain tidak. Kenapa? Karena berbeda. Kasus yang terjadi sebenarnya sholat gaib itu karena Raja Najasyi. Sehingga pendapat yang pertengahan yang baik itu adalah bolehnya sholat gaib, bahkan berulang-ulang kalau seandainya memang yang meninggal itu seorang ulama atau orang yang berjasa kepada Islam. Kita menyolatinya gaib, monggo. Tapi kalau setiap yang meninggal kita gaib, ya berdino kita sholat gaib ya. Bahkan setiap apa? Setiap waktu kita sholat gaib. Kalau setiap orang yang harus mati kita sholatkan. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi kita lebih mengarahkan apa yang kedua tadi. Kalau memang dia berjasa kepada Islam besar terus meninggal, yang kita nggak bisa sholat langsung di hadapannya, maka kita sholat gaib. Yang sisi yang lainnya lebih enak juga apa? Boleh kita ikuti ulil amri. Bagaimana MUI misalkan menyuruh kita sholat gaib, monggo. Karena mereka punya juga apa? Punya pandangan. Kan nggak setiap hari kita oleh MUI disuruh apa? Sholat gaib yang di Palestina meninggal, ya kan? Tapi sesekali kita disuruh apa? Sholat gaib. Kenapa? Oh, ada ulama meninggal. Oh, ada orang yang berjasa meninggal. Seperti itu. Jadi insya Allah itu yang pertengahan yang baik dan boleh kita ikuti. Jadi tidak setiap yang meninggal yang kita nggak bisa sholat di hadapannya terus kita sholat gaib, tidak. Nah, itu yang lebih berhati-hati dan lebih insya Allah dekat dengan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Beda kasusnya dengan kita pas umroh tadi di Mekah tadi, karena jenazahnya hadir di masjid. Nah, jenazahnya hadir di masjid, maka itu bukan sholat gaib tapi sholat hadir. Nah, kita sholat di sini, habis sholat asar, sholat lagi apa? Sholat gaib. Mana mayatnya? Di Palestina. Maghrib, sholat apa? Gaib. Mana mayatnya? Palestina. Ya tiap waktu kita sholat akhirnya ya. Tidak seperti itu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saged dipahami nggih. Matur suwun nggih, jazakallahu khairan. Wonten boleh?
Monggo, satu lagi bonus untuk jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Adi? Kepiron? Boten. Mboten Pak Adi. Nggih. Monggo. Bagaimana tata cara sholat jenazah jika kita adalah makmum masjid? Nggih. Ketinggalan sebagian takbir. Ya. Sampun? Namun Baik. terus Sami-sami. Pun, saya jelaskan. Imam takbir pertama, Allahu Akbar. Baca apa? Ta'awud Al-Fatihah. Surat pendek boleh. Allahu Akbar, baca sholawat. Sampai sini paham? Tatkala imam baca sholawat, setelah takbir kedua kita masuk. Berarti ketinggalan 2 takbir. Maka ketika kita masuk, kok imam takbir ketiga Allahu Akbar, imam baca doa, kita baru Allahu Akbar takbir pertama. Paham? Imam takbir ketiga baca doa Allahumma ghfirlahu warhamhu, kita takbir pertama Allahu Akbar, kita baca ta'awud Al-Fatihah surat pendek. Paham sampai sini? Baik. Imam takbir keempat, kita takbir kedua. Imam takbir keempat baca doa pendek atau diam sebentar. Kita takbir kedua baca apa? Sholawat. Paham sampai sini? Gambarannya sampai dipahami? Imam kemudian salam, halo, salam ke kanan, salam ke kiri, kita takbir ketiga Allahu Akbar, baca doa. Setelah baca doa kita takbir yang keempat, terus diam sebentar atau baca doa pendek terus salam. Contoh pertama. Contoh kedua, jenengan masuk ikut sholat jenazah, imam takbir keempat, kita baru takbir pertama, imam takbir keempat, berarti sebentar lagi salam, betul? Maka kita takbir pertama apa? Maka kita baca ta'awud, baca Al-Fatihah. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir kedua, baca apa? Sholawat. Habis sholawat selesai, takbir ketiga baca doa. Terus takbir keempat kita apa? Sebentar diam atau baca doa pendek terus salam. Jangan kita masbuk dapat 2 takbir, imam salam ikut salam, keliru ya. Jadi itu caranya, maka jenengan harus niteni imam ini takbir keberapa ini. Nah, maka harus fokus dengan takbirnya imam. Jenengan nanti tinggal nambahi. Pokoknya apapun keadaan imam, kalau jenengan takbir pertama harus apa? Al-Fatihah. Sebelumnya apa? Ta'awud. Itu aja ditenanya kalau jenengan. Imam kok langsung salam, oh berarti wis takbir keempat itu. Kita tinggal nambah takbir 2, 3 dan 4. Sampai sini bisa dipahami? Nah, makanya masbuk itu banyak masalah. Pun, betul. Ada yang masih bingung, ibu-ibu yang masbuk? Pun ya. Satu lagi. Kalau bingung, monggo, pun terakhir. Ustaz, boleh gak sholat jenazah 2 orang? 1 orang, boleh? Boleh. Boleh jawab oleh Ustaz, boleh berarti ya? Insyaallah. Jadi boleh. Jadi kalau seandainya dengan ketinggalan jamaah, tapi tetap ingin nyolati karena nggak ada temen tolak-tolak bingung. Tapi kalau bisa saran saya ajak teman, biar apa? Biar ada temennya dengan untuk nyolati jenazah. Jadi hal-hal yang belum terbiasa di sekitar kita, yang itu kadang
disepelekan, ya monggo kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Tentu banyak kurangnya karena terbatasnya waktu, tapi paling tidak kami bisa menemani jenengan untuk bisa menambah, ya, ilmu dengan pakai panduan kitab yang ada di hadapan jenengan. Dan kalau seandainya ada yang hak, semua datang dari Allah, dan yang hak itu adalah ucapan Rasulullah. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, maka dari kami dan godaan setan, dan kita istighfar kepada Allah. Terima kasih untuk semuanya, untuk ummahat, akhwat, khususnya panitia ini, Majelis Tahsin Pandaan bersama tim suksesnya ini, insyaallah jazakunallahu khairan katsira telah memberikan kesempatan kita untuk bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan Allah berikan semangat terus, keistiqomahan untuk beramal soleh, dan semangat untuk mensiarkan kebaikan, dan Allah berikan keberkahan umurnya, keluarganya, dan hartanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, manusia tempat kurang dan salah. Maka kalau ada yang salah dari kami, nyinggung perasaan jenengan semua, kiranya jenengan memaafkan kami. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.